Halo teman-teman, kembali lagi bersama Napit dan Hansel di garasi RTC Bike. Nah, video kali ini bakalan menjadi video yang sedikit mirip dengan beberapa video yang lama karena kita mau bahas tentang pengalaman teman kita yang terjadi cukup sekali seumur hidup lah ya. Jangan terjadi lagi ya. Waktu itu udah pernah ada crash Cervelo S5, tapi video kali ini crash juga, tapi langsung dengan orang yang mengalami musibah. Nah, itu dia. Ini dia Hansel. Oke. Jadi kita bakal tanya-tanya tentang kejadian Hansel waktu ride kemana nih, Sel? Cengho PP bareng RTC ya. Cengho PP bareng RTC. Nah, mungkin bisa diceritain singkat gimana kejadiannya, Sel? Pertama kali sebenarnya sederhana kalau kecelakaannya ya. Secara umum kan waktu itu memang kita lagi riding long ride, Sabtu sama RTC Surabaya Cengho ya biasa, nggak ada sesuatu yang aneh. Sampai sana kita minum bentar, pulang. Nah, waktu pulang itu memang kondisinya kita udah pecah peloton. Waktu berangkat itu sekitar mungkin orang 10 sampai 12. Kebagi total mungkin jadi sekitar 3 grup. Aku waktu itu di paling depan, sampai kita regroup di Alfa sebelum jembatan Porong. Habis itu kita start, baru dari situ naik Apollo sampai Cengho. Di Cengho kita regroup lagi, nunggu semuanya sampai bareng, terus pulang dari Cengho itu ternyata sempat sendiri-sendiri. Jadi sampai turun bawah kita berhenti lagi regroup, tapi ya akhirnya pecah lagi karena ya mungkin udah capek, terus ya panas, memang waktu itu sangat panas. Akhirnya pecah dan sampai Porong itu sekitar tinggal, pokoknya pecah aku berdua, ada satu lagi Kofi Ali waktu itu berdua, aku sama Kohari, Kofi Ali sama Kohari, dan yang di belakang nggak tahu. Pokoknya intinya waktu itu sudah pecah. Nah, kemudian sampai di Tanggulangin masuk ke kota Sidoarjo itu aku sendirian. Aku udah sendirian karena memang capek, panas. Aku cuma kesalahanku juga cuma bawa 1 bidon, jadi air udah mau habis. Akhirnya masuk ke di Sidoarjo, kota Sidoarjo, masuk ke Jalan Diponegoro. Aku memutuskan untuk berhenti di Indomaret. Di situ aku sendiri. Itu posisi aku udah sendirian. Aku udah pamit kalau aku mau pulang dulu. Jadi yang lain mau makan di GOR, aku udah pamit, aku mau pulang dulu. Aku berhenti di sana karena aku takut kalau sampai rumah lemes, lapar, dan waktu itu aku ada janji mau pergi. Jadi aku takut nggak bisa makan dulu di rumah. Akhirnya aku berhenti di Indomaret, makan roti, minum, terus aku berangkat lagi. Waktu itu aku sempat kepikiran untuk belok kiri mampir di GOR mau pamitan, tapi aku lihat jam udah jam 8.55 nggak salah. Nah, sedangkan dari situ ke Surabaya paling cepat 30-40 menit. Jadi aku udah mikir, wah ini nggak mungkin sempet. Aku langsung belok kanan, pulang sendiri, aman-aman aja. Flyover Jenggolo, turun sekitar mungkin 5 menitan dari flyover itu, turun 5-7 menit. Nah, di situ kalau titiknya itu di depannya Bulog, gedungnya Bulog, jadi gedungnya cukup panjang ya. Ada salah satu lampu merah di situ, aku lupa belok kanan kemana, pokoknya ada lampu merah di situ. Kalau kejadiannya itu kecelakaannya karena lampu merah, waktu itu lampunya hijau. Dan kesalahanku adalah aku nggak fokus lihat jalan, aku nggak fokus lihat surroundingku. Aku cuma lihat lampu, oh ini udah hijau, dari merah hijau. Akhirnya aku langsung fokus nyari jalan, langsung jalan supaya nggak usah turun kan. Iya, benar. Nggak usah copot klit. Copot klit, harus turunin gigi lagi, harus naik dan lain-lain, males. Mulai dari awal lagi. Males gitu loh. Apalagi juga waktu itu kondisinya jalan sangat padat, rame, sepeda motor, truk, mobil dan lain-lain sangat rame. Akhirnya aku memutuskan untuk lewat di jalan sebelah kiri ini, sebelah kirinya truk. Kenapa aku masuk? Karena aku lihat di situ jalannya buka lebar. Mungkin nanti bisa ditunjuk juga fotonya, waktu itu kelihatan jalannya itu sebenarnya buka lebar. Itulah kenapa aku pede untuk masuk. Kesalahanku adalah aku nggak lihat jalannya. Ternyata jadi aku masuk, sebenarnya cukup. Aku nggak menyentuh truk, dan sebelah juga trotoar kan, jadi kosong. Tapi ternyata di bawah itu jalannya bolong. Jadi di situ ada semacam jalan itu lebih tinggi, sudah naik, dan trotoarnya tetap di ketinggian yang sama, sehingga di antara jalan yang nempel dengan trotoar itu ada jarak yang
cukup lebar di situ. Mungkin bidonku aja ternyata sampai masuk di situ, kacamata sampai masuk. Jadi lebarnya itu ada sekitar hampir 10 cm. Oke. Sekitar 5 sampai 10 cm itu jarak antara jalan aspal dengan temboknya trotoar. Nah, di situ ya otomatis ban masuk. Nah, ban 25C ini ya masuk nancep. Nah, aku waktu itu juga speednya pelan. Sekitar 12 sampai 15 km per jam ya, karena waktu itu memang kondisi mobil-mobil itu lagi mau jalan baru hijau. Aku juga nyesuaiin speed sekitar ya 12 lah. Begitu nancep langsung ke kanan. Nah itu langsung masuk ke bawahnya truk. Nah, itu truknya dia langsung berhenti. Ingat nggak apa yang menyebabkan truk itu berhenti ya? Ingat, jadi waktu aku masuk ke bawah truk itu, aku masih ingat bener-bener bisa lihat ke atas. Yang aku lihat, aku jatuh guling ke kanan, aku lihat atas itu kolongnya truk. Dan itu dalam kondisi truk itu jalan. Truk itu baru jalan dari lampu merah truk gandeng besar yang dia truk gandeng ukuran terbesar itu. Aku masuk di situ, untungnya klipku langsung lepas ya. Dan truk itu aku udah nggak bisa mikir apa yang terjadi ke sepeda aku, dari posisi di mana. Tapi aku menyadari bahwa aku waktu itu ada di bawahnya truk. Aku sadar aku di bawahnya truk, jadi aku insting langsung melepaskan diri, langsung keluar. Dan waktu itu juga truknya untungnya langsung ketika nginjak sepedaku langsung berhenti. Jadi langsung orang motor di belakangku turun, orangnya turun langsung bantu aku narik untuk aku keluar dari kolongnya truk itu. Baru dari situ aku lihat ternyata yang menghentikan truk itu adalah ya sepedaku separuh ke belakang itu, wheelset belakang itu hancur sampai sebatas frame belakang itu hancur. Sisa yang bahkan waktu itu sadelku sampai sobek. Jadi sadel itu benar-benar sampai bolong, sobek. Yang tersisa itu benar-benar ngepres punggungku itu mungkin sepersekian detik lagi udah kena ke bannya, kena ban, udah bersentuhan dengan ban truk. Karena waktu diambil pun, sepeda diambil itu pun nggak bisa, truknya harus mundur sekitar mungkin jarak 30 cm baru bisa sepeda itu untuk nariknya. Iya. Mungkin sebagai gambaran lebih lagi kita datangkan ini dia artis utamanya, Frame Hansel. Iya, ini adalah hasil frame-nya tersisa ya. Foto jatuhnya juga ada ya, salah ini. Ada. Terus ada posisi kepalamu juga kamu gambarin kemarin. Kira di situ. Nah, iya. Itu dia. Ini sekarang sisanya kayak gini ya. Iya. Kemudian ada wheelsetnya juga. Iya, mungkin bisa ditunjukkan. Nah, ini waduh, yang kelindes truk. Ini kebetulan wheelsetnya juga udah nggak wheelset standar. Iya. Ini apa wheelsetnya? Full Chrome Racing 6. Full Chrome Racing 6. Jadi waktu ini kondisinya sprocket ngadep bawah. Nanti mungkin bisa ditunjukin foto waktu persis setelah crash, yang kabel dari RD ke depan itu sampai bener-bener patah, putus. Kemudian ini yang chainstay kanan ini putus juga, lepas bener-bener udah nggak nyambung sama yang atas. Kemudian yang kiri ini dia bengkong sampai masuk nembus wheelsetnya masuk ke sisi kanan. Ya udah nggak berbentuk lah intinya ya. Intinya setengah sepeda ini ke belakang udah nggak bersepeda. Bukan sepeda lagi, iya. Ya yang ke depan ini masih bisa diharapkan lah. Ke belakangnya ini ke depan mulai udah nggak berbentuk. Itu sih. Cuman apa Sal kira-kira mungkin kita pinggirkan, turunkan dulu. Okay. Apa yang bisa kamu ambil Sal? Pengalaman dari yang kejadian pertama, ini? Ya pasti yang utama tentu aku masih sangat bersyukur karena memang setelah aku keluar dari situ aku sadar bahwa itu ya sepersekian detik lagi badanku udah nyentuh bannya truk. Ya kalau nyentuh badannya truk ya salam ya. Kita sudah tahu kan outcome-nya seperti apa, karena bahkan untungnya sepedaku pun bener-bener sampai masuk bawahnya truk. Karena kalau sepedaku gulingnya nggak masuk bawahnya truk, cuma badanku aja yang masuk bawahnya truk. Kan berarti truk itu baru akan berhenti setelah merasakan badanku. Iya, setelah ngelindas ya ibaratnya. Bukan setelah merasakan sepedaku. Jadi ya yang pasti pertama bener-bener sangat bersyukur, dan di situ juga banyak yang membantu, dan sopir truknya pun langsung turun ngecek memastikan bahwa kondisiku bener-bener nggak apa-apa. Dia juga nggak kabur. Kemudian ada satu waktu itu mungkin kalau ada bapak-bapak cyclist juga pesepeda, dia ke Surabaya, perjalanan pulang ke Surabaya. Mungkin kalau bapaknya nonton video ini aku ngucapin terima kasih juga. Dia yang benar-benar dari awal
bantu aku, nemeni aku sampai aku dijemput, memastikan bahwa aku nggak apa-apa, ngecek semua badanku bener-bener Aman. kasarannya dalam-dalamnya aman, kemudian ngajak ngomong terus supaya jangan sampai aku misal koleng kemudian pingsan dan lain-lain. Benar. Karena waktu itu memang bener-bener kondisinya aku shock. Iya, lemes juga Shock jadinya. parah, adrenalinnya meningkat, ini luka sobek di lutut, di pipi, Nggak kerasa? memar-memar di badan itu nggak kerasa. Cuma kerasa peri-peri dikit, aku baru tahu kalau lukanya darah itu sampai mengalir, baru aku nunduk. Tahu di pipi ini ada baret itu karena aku ngelepas helm, kena kegoser talinya helm itu baru kerasa kalau ternyata di sini Ada luka. dan luka. Iya, jadi bener-bener waktu itu untungnya ditolongin, banyak yang nolong, dan yang bapak itu satu beliau nunggu sampai bener-bener aku dijemput baru ditinggal pulang. Terus ya yang pasti kita sepedaan itu harus fokus Sih, benar. harus fokus. Kalau kita udah sepedaan ya udah fokus sepedaan, jangan mikir Yang lain. nanti di rumah mau ngapain. Karena waktu itu memang jujur aku nggak fokus, aku udah merasa telat, jadi aku yang ada di pikiran waktu itu, aku sampai rumah aku harus langsung mandi, harus langsung ganti baju, langsung siap-siap. Akhirnya nggak fokus ke sepeda. Apa ini yang kayak dilakukan apa ini, waktu itu nggak ya? fokus, iya. Dan Pagi waktu ketambahan itu, capek juga. nah, apalagi capek, lapar, lemes kan badan, kepanasan. Kondisinya waktu itu memang amat sangat panas. Apalagi kena Cengho Express. Nah, kena Cengho Express, narik Surabaya Iya, Porong. bener. Nah, itu. Jadi bener-bener capek. Dan terakhir mungkin beberapa ya tips ya dalam kita bersepeda ketika kita jatuh dan lain-lain, itu harus kita nggak boleh kasarannya gandoli sepeda. Kita nggak boleh kemudian aku sayang sepedaku, kemudian sepeda ini tak pegang, tak lindungi, jangan sampai sepedaku rusak. Termasuk juga kayak kita pakai kacamata itu di luar. Nah itu salah satu tips, salah satu hal yang waktu itu awalnya aku ngira apa sih, nggak penting kan? Iya, nggak kacamata penting dipakai itu ya. kan? Apa sih beda di luar helm sama dipakai helm? Ternyata Di dalam atau di luar tali? iya, ya? di luar talinya helm. Ternyata beneran waktu itu kacamata aku pakai di luar, dan kacamata aku itu lompat patah, kacanya pecah. Nah, kalau kamu tetap pakai di dalam helm akan beda ceritanya Iya, kali ya. Ada mungkin luka-luka di situ malah berbahaya. dan waktu itu juga waktu jatuh aku udah lost, jadi aku nggak nahan badanku, tanganku nggak berusaha nahan. Jadi karena itu akhirnya tangan ini tulang-tulang juga aman. Cuma jatuh ya, cuma luka di sikut ini aja, itu pun nggak parah karena masih ketahan slip juga. Jadi ya lumayan lah bisa dikatakan. Cuman ini selain kerugian di sepeda, tapi ada keuntungannya itu ya anggap aja ini biaya untuk belajar lah ya, pengalaman hidup. Jadi untuk kedepannya lebih fokus lagi, lebih konsentrasi sama tadi yang Hansel bilang, fokus sama yang kalian lakukan waktu itu. Jadi misalnya nanti mau di rumah mau ngapain itu nomor 2 lah ya. Nomor 1 sampai dulu ke rumah dengan aman dan selamat sih itu. Iya. Ya ini semoga menjadi kejadian yang pertama dan terakhir. Iya cukup. Sekarang juga Hansel sudah ditemani dengan pacar barunya alias kendaraan barunya. Tapi soon di video berikutnya akan ada juga reviewnya. Jadi apalagi sih yang mau disampaikan buat teman-teman para cyclist yang sering long ride nih terutama? Mungkin waktu itu juga aku pertama kali long ride ya, jujur. Aku pertama kali long ride luar kota, biasanya paling jauh Sidoarjo. Waktu itu pertama kali nyoba Cengho karena aku juga pesepeda cyclist pemula bisa dikatakan. Jadi mungkin menurutku lebih ke arah kita harus bisa manage diri kita, karena kita nggak bisa berpatokan bahwa aku dari sini sampai sini HR ku cuma segini, AVG ku cuma segini, cadence ku segini pasti kuat dan lain-lain. Nggak ada sesuatu yang pasti karena kondisi itu faktornya banyak. Mungkin kita badannya fit sehat tapi kita mungkin malamnya kurang tidur, atau kita tidurnya cukup tapi kita kemarin-kemarinnya habis kecapean dan lain-lain. Nah, bagaimana kita memanage diri kita, dan itu tadi yang kemudian juga mempengaruhi fokus juga kan. Pasti ketika kita udah kondisi capek, kepanasan, lapar, otomatis pasti kita untuk fokus ke satu hal itu semakin sulit. Jadi ya mungkin ketika kita long ride harus memperhitungkan, nggak cuma ngejar, aku harus nyampe average segini, gengsi segini, harus secepat ini dan lain-lain, tapi juga yang penting safety first, keselamatan. Bagaimana
kita menjaga diri kita, memanage stamina kita, energi kita supaya ya jangan diperhitungkan berangkatnya aja. Iya, pulang. Karena kita juga harus pulang. Bener, Itu bener. aja sih. Kadang kita mikir, oke sampai sana finish tapi nggak Oh, mikir iya. pulangnya, capek, panas itu Betul. salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ya. Karena kita waktu berangkat dari Surabaya kan jam 5 dingin. Waktu itu aku ingat sampai Masih seger-segernya Porong itu lah sekitar ya. jam 6 kurang. Udaranya tuh masih sejuk ya kan. Oke lah, matahari mulai tinggi tapi masih sejuk, masih enak, angin yang menerpa wajah. Ini masih sejuk. Nah, waktu pulang kan Nah itu udah beda. lain cerita. Panas dan segala macam, bener. Iya. Dengar ya, itu pengalaman pertamamu nih Sel untuk long ride ya. Iya. Kemarin berapa kilo dan pengalamannya gimana sih ikut long ride bareng RTC? Total kalau dari rumah berangkat ke RTC sampai kejadian crash ya di Cyclocom itu Berhentinya waktu crash. itu kan sekitar 71 kilo. 71 kilo ya. Baru 71 sebenarnya juga enggak mungkin kelihatannya jaraknya jauh karena Surabaya Pandan, tapi ya 71 kilo ini sebenarnya sudah beberapa kali pernah. Masalah utamanya karena sudah bolak-balik untuk segitu, tapi ya kembali ke tadi itu lebih ke arah manajemennya, kemudian Panas tadi kondisinya, panas apa segala kondisi macam. dan jalannya juga sangat rame. Crowded ya, hari Sabtu. iya, weekend juga sih benar. Dan mungkin yang itu sekarang aku sadari sebagai salah satu, ya bukan kesalahan ya, mungkin kurang bijaksana aja, adalah berangkatnya full Surabaya Porong narik. Oh, Nah, maksudnya itu speed. kamu push dirimu gitu. Iya, Berarti aku- mungkin pelajaran juga know your limit sekali ya. Jadi kita harus membatasi diri. Memang waktu itu ya fine aja, kuat Surabaya sampai Porong sampai Bocok itu di depan full sekitar speed ya 38-40-an lah, nggak terlalu ngebut juga, tapi ya akhirnya waktu naik Cengho kerasa energinya udah nggak optimal. Gitu loh. Begitu juga waktu turun masih bisa kan turun, tapi begitu sampai Porong flat Tanggulangnya Sidoarjo, nah itu udah nggak bisa maintain speed segitu lagi, pelan-pelan turun. Wah, itu. Pelan-pelan 36, 35, 34 berhenti Indomaret. Itu penyelamat yang utama. Iya. Ya itu dia teman-teman pengalaman dari Hansel yang mungkin lebih baik untuk kalian dengarkan daripada kalian alami ya. Iya. Lebih baik kalian percaya karena udah ngalamin juga si Hansel. Jadi itu aja. Terima kasih Sel udah sharing sama kita semua pengalaman yang sangat berharga ini. Semoga kedepannya kita semua lebih berhati-hati lagi, lebih fokus dan ya kita bisa menerapkan apa yang Hansel sarankan tadi teman-teman. Itu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan see you on the next video. Bye bye.